Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sistem reproduksi pada pria. Oke, sistem reproduksi pada pria atau organ reproduksi pada pria itu dibagi jadi dua, ada organ luar dan organ dalam. Organ reproduksi luar itu ada dua, yaitu penis dan skrotum. Sedangkan organ reproduksi dalam itu ada testis, epididymis, vas deferens, uretra, fascicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar chopper. Untuk reproduksi luar, yang pertama ini adalah penis. Yang nomor 2, kantong ini disebut sebagai skrotum. Ini adalah bagian luar, organ luar. Nah, penis tersusun dari jaringan otot dan banyak pembuluh darah ini. Ada pembuluh darah yang berwarna merah ini. Pada pembuluh darah otot banyak. Berfungsi sebagai alat untuk memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita. Yang kedua adalah skrotum atau biasa disebut sebagai kantong pelir. Merupakan kantong kulit pelindung testis. Jadi dia melindungi testis. Ini testis. Dia melindungi testis. Berfungsi untuk mengatur suhu testis agar sesuai dengan kehidupan sel sperma. Skrotum akan mengendur jika suhu testisnya meningkat atau panas. Saat testis kedinginan, maka skrotum akan mengerut. Jadi tugas skrotum itu untuk menjaga kestabilan suhu dari testis itu sendiri. Bagaimana dengan organ dalamnya? Kita perhatikan gambar ini. Kita bahas yang organ dalam pertama, yaitu testis. Nah, ini testis. Di testis, apa yang terjadi? Testis itu berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Berjumlah sepasang ya. Ada 2 testis. Sepasang. Testis berjumlah sepasang terdiri dari saluran-saluran yang disebut dengan tubulus seminiferus. Nah, di dalamnya banyak saluran-saluran yang disebut sebagai tubulus seminiferus. Nah, di bagian tubulus seminiferus ini sel sperma diproduksi atau dihasilkan. Oke, yang kedua adalah adanya saluran reproduksi. Saluran reproduksi itu terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Kita bahas dulu epididymis. Ini yang disebut sebagai epididymis. Dia berada di samping testis. Nah, ini adalah epididymis. Fungsi dari epididymis adalah sebagai tempat pematangan sel spermatogenesis. Jadi sel sperma akan dimatangkan di bagian epididymis. Setelah sel sperma dimatangkan epididymis, dia akan dibawa melalui saluran yang disebut sebagai saluran vas deferens. Ini adalah saluran vas deferens. Nah, ini sampai sini saluran vas deferens. Ini disebut sebagai saluran vas deferens. Fungsinya untuk mengangkut sel sperma dari epididymis ke fascicula seminalis. Nah, ini kalau di gambar ini adalah saluran vas deferens. Nah, dia akan bawa sel sperma dari epididymis menuju fascicula seminalis atau kantong semen atau biasa disebut sebagai kantong sperma. Yang ketiga, saluran ejakulasi. Di mana tempat saluran ejakulasi?
Tempat saluran ejakulasi adalah yang menghubungkan antara vasikula seminalis ke uretra. Nah, di bagian sini. Dia menghubungkan di sini. Ini adalah saluran ejakulasi. Di bagian situ dia menyalurkan sperma yang ditampung di vasikula seminalis menuju uretra. Nah, uretra sebelah mana? Nah, ini adalah uretra. Ini uretra. Uretra adalah tempat untuk keluarnya sperma. Nah, saluran ini memanjang sampai ke penis. Oke, yang berikutnya kita bahas adalah kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi ada vasikula seminalis. Nah, di sini ini adalah kelenjar reproduksi di vasikula seminalis. Selain dia berfungsi menampung sel sperma, dinding-dinding dari vasikula seminalis itu juga menghasilkan cairan semen. Nah, fungsi cairan semen itu apa? Sebagai pengantar sel-sel sperma dalam membuahi sel-sel telur. Jadi sel semen itu yang akan mengantarkan sel-sel sperma. Di dalam vasikula seminalis itu terdapat fruktosa, asam askorbat, prostaglandin, dan enzim pengkoagulasi. Dia enzim-enzim tadi atau fruktosa, asam tadi sebagai sumber energi dari sel sperma atau sebagai makanan dari sel sperma tersebut. Kelenjar yang berikutnya adalah kelenjar prostat. Nah, ini adalah kelenjar prostat. Entah di sini yang ini kelenjar prostat. Apa yang dihasilkan kelenjar prostat? Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan basah untuk melindungi sel sperma terhadap suasana asam pada saluran reproduksi dari wanita. Jadi kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan basah, nanti akan bercampur dengan cairan semen tadi untuk menghantarkan sperma ke saluran reproduksi wanita. Kelenjar yang berikutnya adalah kelenjar chopper. Kelenjar chopper, nah di sini. Ini kelenjar chopper. Di kelenjar chopper ini menghasilkan cairan bening yang berfungsi sebagai pelumas atau pelicin. Nah, penjelasan saya tadi bisa nanti ditulis. Ini saya tuliskan. Nah, kita akan membahas spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Nah, proses ini berlangsung di tubulus seminiferus di bagian testis, menghasilkan 4 spermatozoa yang bersifat haploid. Nah, kemarin kita sudah belajar di bagian pembelahan sel. Ini adalah spermatozoa yang dihasilkan. Ada 4 ya. Dari spermatogenium mengalami pembelahan mitosis. Setelah itu, hasil dari pembelahan mitosis dia mengalami pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 spermatozoa yang bersifat haploid. Nah, struktur dari sperma itu seperti apa? Nah, berikut struktur dari sperma. Ada bagian kepala. Ini yang membawa sifat gen.
ada leher, ada bagian ekor. Cukup sekian pembahasan kita tentang organ reproduksi pria. Nanti, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang organ reproduksi wanita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.